sekarang kita lagi di jalan. Jadi kita mau ke suatu tempat yang sangat bagus. Pasti turis-turis sudah kenal lah dengan tempat ini. Jadi ini salah satu tempat yang paling terkenal di Austria ya kan. Jadi kita mau ke Hallstatt. Jadi kita dengan mobil, ini perjalanannya sekitar 3 jam dari kota Wina, dari ibu kotanya Austria. Jadi si Hallstatt ini adalah kota terindah di Austria. Makanya dia banyak turis ya kan. Tapi karena sekarang itu lagi corona, makanya kita ke sana. Biasanya kalau sebelum corona itu jangan diharaplah ke sana. Maksudnya banyak turis gitu dan kita pokoknya penuh manusia lah tempat itu. Jadi tempat parkir juga jarang dapat gitu ya kan. Jadi sekarang kita waktu yang cocok untuk berkunjung ke Hallstatt sebagai penduduk di Austria ya kan. Jadi aku akan tunjukkan ke kalian dan juga aku akan cerita sedikit apa aja yang ada di Hallstatt. Oke, sampai di sana. Capek juga aku. Oh no. Jadi itu masih ada salju tuh di sebelah situ, tapi mataharinya bersinar cerah, ceria. Nah, kita udah sampai di kotanya sebenarnya tuh sebelah situ. Cuman kita harus cari parkiran dulu, baru kita jalan-jalan. Nah, jadi ini kita udah di terminalnya. Ini ada petanya. Lihat guys, untuk pertama kali gue kesini tidak ada manusia. Maksudnya ada tapi dikit gitu. Biasanya ini penuh. Oh my god. Tuh. Cuman ada beberapa orang. Ini juga kayaknya orang lokal. Cantik banget. Biasanya yang banyak di sini tuh turis Cina. Pakai grup gitu. Nah, saking cantiknya kota ini, dia diduplikat oleh negara Cina. Jadi di Cina itu ada sebuah kota yang dijadikan hampir persis kayak kota Hallstatt ini. Cantik banget, woi. Harus datang ke sini kalau ke Austria. Wajib hukumnya. Ini beda banget dari yang sebelumnya. Biasanya tuh di jalan gang ini tuh nggak bisa lewat saking banyaknya orang. Nah, itu ada sebuah cerita dulu katanya perempuan-perempuan di Hallstatt ini selalu bawa ketengan di atas kepalanya untuk ngangkatin garam-garam yang ada di Salzwedel. Nah, di sini juga terkenal dengan keramik-keramiknya. Makanya di sini juga dijual souvenirnya kayak gini. Itu langsung berhadapan ke danaunya. Ini tempat Brauhaus, jadi tempat minum bir. Jadi di sini rumahnya kebanyakan terbuat dari kayu. Tapi ada di sebelah sana tuh yang modern itu kayaknya apartemen. Ini masih ada kayak kedai makanan yang buka nih. Ini juga. Jadi dia di luar, jadi nggak ada yang bisa makan di dalam kan. Souvenirnya juga di luar. Ini kayaknya, nah ini hasil-hasil garam yang ditambang di sini. Nanti aku akan tunjukkan kalian tempat tambang garam. Nah, jadi Hallstatt ini adalah salah satu kota yang termasuk dalam UNESCO World Heritage. Jadi dia ada museumnya sebelah sana. Lu nggak kelihatan. Terus ini. Jadi ini top of Hallstatt, yang ada di Hallstatt ini ada apa aja.
Tuh, jadi ada welfare museum, ada sentralnya, ada salswetnya, tempat penambang garam, tapi hari ini dia tutup. Jadi aku akan tunjukkan dari kejauhan aja ya kan. Tuh, itu museumnya. Ada souvenir-souvenir gini lucu ya. Tuh, ada babai-babai. Jadi ini dunianya souvenir yang terbuat dari kayu. Nah, ini kantor pemerintahannya dia. Ini tepat di jalan, di ganggang ini, di samping museum. Nah, dari sini, dari spot ini kita bisa lihat air terjun yang di atas sana. Tuh, di sini tuh air terjun. Ini restorannya lucu banget nih. Ada bapak-bapak yang pakai pakaian tradisional duduk di situ sambil ngerokok. Khasnya orang Australia sini. Ada pakai kacamata lagi. Nah, ini adalah jalan terowongan supaya kita bisa lihat airnya, air terjunnya. Airnya. Nah, jadi air terjun yang tadi itu digunakan sebagai tenaga air untuk menggiling gandum gitu. Jadi ini ada ditulis salah seorang namanya, mana ya namanya? Ini nih, si Konrad Dobler ini. Dia ini adalah penggiling gandum yang kerja di penggilingan gandum dengan tenaga air ini. Dan dia selama tinggal dan kerja di sini tuh dia banyak belajar tentang ilmu pengetahuan, filosofi, dan juga seni. Ini ceritanya. Nah, jadi ini tempat penggilingan gandum itu yang pakai tenaga air. Tutup. Ini kita makin ke jalan kecil. Ribut ya airnya. Tuh, rumah tradisionalnya. Semuanya dari keong, dari kayu maksudnya. Dan sunyi banget, ya ampun. Harus kesini nih di masa-masa corona ini guys, nggak ada orang. Nah, jadi dia pada tutup gitu. Salzhaus artinya rumah garam. Ini kita akan naik ke atas. Ini adalah salah satu gereja yang ada di kota ini. Banyak juga orang. Ini gerejanya. Ini adalah kuburan. Gereja ini kita bisa melihat kota dari atas. Cantik banget ya. Nah, biasanya sebelum corona itu kapalnya itu berjalan. Jadi sekarang nggak beroperasi. Nah, ini masih daerah gerejanya, kita kelilingin. Tuh. Nah, ini kita sekarang ada di Bijenhuis. Namanya itu bahasa Inggrisnya Charnel House. Jadi di tempat ini adalah dikumpulkan tengkorak-tengkorak yang digambar sebagai kesenian lah gitu, tengkorak-tengkorak itu. Jadi saat ini tuh kan corona kan, jadi ditutup, jadi nggak bisa lihat ke dalam. Sayang sekali. Jadi pokoknya dalamnya tuh tengkorak, kepala-kepala gitulah isinya semua. Dan ini tepat berada di samping gereja Sant Mikael yang ada di sini. Tuh, terus di depannya juga kuburan-kuburan. Serem ya, Bo. Malam-malam si Kunti, nggak ada Kunti deh. Di sini mereka berkompur.
Jadi di sini tuh penuh dengan tangga-tangga gitu ya, jalannya naik turun say. Nah ini nih ada kayak keterangan gitu untuk para pengunjung, sampai ada semuanya itu pakai bahasa Cinesong tuh, saking banyaknya orang Chinese yang datang ke sini. Cantik banget ya kotanya, damai, sunyi, senyap untuk menenangkan pikiran. Ini adalah pelabuhan yang aku bilang tadi, yang dari atas tadi. Jadi ini dia langsung di sininya. Tapi sekarang itu dia lagi tidak beroperasi sayangnya. Dari sini kita juga bisa melihat gereja yang tadi kita naik ke atas itu, tuh sebelah situ gerejanya. Dan gereja selanjutnya itu di sebelah sini, yang jadi ikonnya Hallstatt. Pusatnya Hallstatt. Sunyi ya, nggak begitu banyak orang, aneh. Nah, jadi kawan-kawan, kita mau mendaki ke atas ke Salzwedel-nya, soalnya kan liftnya itu tutup. Jadi untuk sampai di sana tuh harus naik apa namanya, jalan kaki itu 50 menit, dan itu juga nanjak-nanjak gitu. Jadi aku bakalan videoin dari atas aja ya, perjalanannya yang menyusahkan ini. Ya aku nikmati sendiri. Oke, aku akan ajak kalian lihat dari atas. See you. Jalan kita naiknya ke atas itu semangat. Jadi dia setiap tikungan itu ada tulis-tulisannya kayak gini. Jadi kita naik lagi. Sepanjang jalan kita ini ada satu gerbang yang tulisannya Franz Josef. Ini adalah kaisarnya ya Austria zaman dulu. Kayaknya ini adalah terowongan untuk dia atau gimana. Nah dari atas sini kita bisa lihat tuh pemandangannya. Kita tuh pohon. Oke, aku salah sepatu lagi nih. Pakai sepatu so cantik di es. Jadi dia licin-licin gini. Jadi kita udah di atas. Tuh sebenarnya kalau naik lift itu dia langsung ke situ tuh, terus naik ke situ. Baru di sana itu adalah skywalk-nya. Jadi kita bisa lihat dari atas. Tapi sekarang kita harus naik tangga lagi. Ini perjalanan 1 jam dari bawah, gengs. Capek Adinda. Kelilingnya ini tuh salju. Jadi di bawah itu tadi nggak begitu banyak salju kan? Di sini salju semua dong. Mantul. Atas dan kita lihat skywalk-nya. Kita udah sampai. Ini dia World Heritage View. Jadi ini gerbangnya, kita akan terus jalan ke bawah lagi. Nah ini dia. Jadi inilah adalah segitiga Bermuda, bukan deh. Jadi inilah tempat memandang view si kota Hallstatt dan juga danau Hallstattnya sendiri. Tuh ujungnya, aduh takut-takut juga sih ini. Ini ada lambang tukang tambang nih tengahnya. Ini ada anti petir. Sok tahu. Tuh jadi dari atas ini kita bisa lihat. Jadi kota Hallstattnya tadi tuh di situ. Ini gerejanya. Ini pemandangan dari atasnya. Bagus banget. Rada takut nih Akika. Jadi ini dia dari atasnya tuh. Si Bebang lagi moto. Cantik banget, gas sih boy. Dan kita tadi naik dari paling bawah itu 1 jam ke atas. Udah habis tenaga. Sekarang mau istirahat.
Oke dan kawan, jadi aku udah di atas sini. Jadi inilah akhir perjalanan aku di Hallstatt ini. Dan nanti aku akan jalan-jalan lagi di Austria ini dan juga di kota Wina seperti biasa. Aku akan tunjukkan ke kalian. Jadi thank you for watching. See you in my next video. Dadah.